Pernikahan dalam Islam adalah suatu institusi yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang bahagia sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Tujuan pernikahan untuk mendapatkan jiwa dan kehidupan yang menjadi tentram sudah terkandung di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, di mana pernikahan dalam Islam adalah suatu kegiatan yang dianggap sebagai ibadah. Ketentuan pernikahan dalam Islam juga meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sah, seperti dengan akad nikah yang dihadiri oleh minimal 2 orang saksi. Yang kedua, pernikahan harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, seperti untuk membangun keluarga yang bahagia dan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, pernikahan harus dilakukan dengan syarat yang jelas, seperti syarat kebolehan untuk menikah dan syarat kebolehan untuk memiliki anak. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lapas nikah atau tazwil. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Beberapa hak istri yang menjadi kewajiban suami. Yang pertama, hak mendapatkan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, hak mendapatkan perlakuan baik. Hak selanjutnya yang menjadi milik istri adalah perlakuan baik dari suami. Dan yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Seorang suami wajib menjaga istrinya. Suami istri harus pula selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dengan cara selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tawakal bila mempunyai rencana, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling mengingatkan dalam kebaikan, mempererat tali silaturahim dengan keluarga suami istri, dan lain sebagainya. Bila semua hak dan kewajiban suami dan istri serta kewajiban bersama ditunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah keluarga sakinah akan terwujud, karena keluarga sakinah adalah buah dari ketundukan suami istri kepada ajaran dan nilai-nilai Islam. Nikah muda dengan alasan takut berzina bisa mengakibatkan penyakit yang bisa lebih parah daripada perzinaan. Di antara dampak negatifnya adalah akan terlahir anak-anaknya keturunan tidak terdidik dan tentunya akan membahayakan masa depan mereka di masa yang akan datang. Dampak negatif lain adalah rawannya terjadi perceraian yang akan mempengaruhi masa depan pasangan tersebut dan juga masa depan keturunannya yang otomatis akan terlantar juga kehidupannya. Ada beberapa rukun nikah dalam Islam. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. 2. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. 3. Pernikahan dihadiri 2 orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah atau tidaknya pernikahan. 4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat wajib nikah: yang pertama, kedua calon pengantin beragama Islam. Yang kedua, tidak menikah dengan mahram. Yang ketiga, wali nikah laki-laki. 4. Dihadiri saksi. Kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Dan yang terakhir, bukan paksaan. Syarat sah nikah: 1. Kedua calon pengantin harus beragama Islam.
2. Tidak ada hubungan darah secara mahram atau muhrim yang menghalangi pernikahan. 3. Wali nikah mempelai perempuan adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal sehat, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. 4. Saksi pernikahan beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, dapat mendengar, melihat, dan hadir dalam akad nikah. 5. Calon pengantin tidak sedang dalam masa ihram haji maupun umroh. 6. Pernikahan dilangsungkan tanpa unsur paksaan. 7. Ucapan ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau perwakilannya dan mempelai pria. Hikmah pernikahan. 1. Menjaga diri dari perbuatan zina. 2. Menyempurnakan separuh agama. 3. Membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. 4. Menjalankan perintah. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Menikah hukumnya wajib jika seseorang telah matang dan mampu secara fisik ekonomi dan sulit untuk menghindari zina. Yang kedua, sunnah. Menikah hukumnya sunnah apabila secara fisik dan ekonomi sudah mampu, namun masih bisa menahan diri dari nafsu dan perbuatan zina. Yang ketiga, mubah. Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan apabila hanya untuk memenuhi syahwat atau bukan karena ingin membina rumah tangga, serta tidak dikhawatirkan meninggalkan istrinya. Yang keempat, makruh. Menikah hukumnya makruh jika seseorang tidak menikah karena faktor penyakit atau tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarga. Jadi, dikhawatirkan orang tersebut tidak bisa memenuhi hak serta kewajibannya. Yang kelima, haram. Menikah hukumnya haram jika seseorang tidak memiliki tanggung jawab atau kemampuan untuk membina rumah tangga. Cintanya aku. Mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Satu untuk selamanya. Sedalam samudra tak aku selami, setinggi langit di angkasa telah ku arungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati.
Susunan acara akad nikah dan resepsi dari awal hingga akhir. Yang pertama, pembukaan, yang dibuka oleh MC selaku pembawa acara. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran tentang pernikahan dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 21 yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kandungan surat Ar-Rum ini yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan istri bagi manusia dari golongan manusia sendiri dan memberikan rasa cinta kasih sayang di antara suami dan istri. Yang ketiga, penerimaan dan sambutan dari pihak keluarga laki-laki. Yang keempat, khutbah nikah yang disampaikan oleh penghulu berisi materi dari penghulu tersebut. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar. Yang kelima, ijab kabul. Ijab atau kabul berasal dari kata wajib yang berarti mewajibkan dan kabul yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menerima. Makna ijab adalah suami meminta menikah kepada wanita atau wakilnya. Sedangkan kabul adalah penerima istri dengan sigha yang menunjukkan demikian atau sebaliknya. Ijab kabul digunakan dalam pernikahan, yaitu ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon pengantin mempelai pria. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Ananda Andre Fadila bin Teddy Ipandri, dengan anak saya yang bernama Nabila Kalisa binti M. Fadli Ashari dengan seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nabila Kalisa binti Fadli Azari dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Yang keenam, doa nikah yang dipimpin oleh penghulu. Halo, Sayyidina Ibrahim Wasara wa alif bainahuma kama alfa baina Sayyidina Yusuf wa Zulaika wa alif bainahuma kama alfata baina Sayyidina Muhammad sallallahu. Tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkap. Yang ketujuh, pemasangan cincin. Hidup bersamamu, apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya. Yang kedelapan, penanda tanganan dokumen nikah. Sebab kau terlalu indah dari
sekedar kata. Dunia berhenti sejenak, menikmati indahmu. Dan yang ke-9, penutup, yang ditutup oleh MC pembawa acara tersebut. Kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Susun cerita masa depan, bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Kita bikin romantis, bikin